Shalom, salam bahagia. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewi Jaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kehidupan di dalam Roh. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Kita memasuki renungan malam seiman terakhir dalam seri transformasi kehidupan. Sungguh kita perlu untuk melihat budaya kebangkitan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Ayat inti di atas menunjukkan seorang yang bangkit dari kehidupan yang lama serta memulai kehidupan yang baru hanya oleh karena dipimpin oleh Roh Suci. Kehidupan ini sesuai dengan Roma pasal 8 adalah kehidupan yang bebas dari penghukuman, yaitu Roma 8 ayat 1 dan 2. Memberikan hak menjadi pewaris bersama Kristus, Roma 8 ayat 16 dan 17. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Bayangkan, kepada kita masing-masing telah diberikan kehidupan yang luar biasa di bawah pimpinan Roh. Namun sering kita terus mempunyai kehidupan seakan-akan kematian dan kebangkitan Yesus sama sekali tidak mengubahkan kehidupan kita. Betapa sering kita masih mempunyai sifat daging dalam kehidupan kita, gantinya hidup di bawah pengendalian Roh Kudus. Bagaimana agar kita lebih baik di dalam Roh? Bagaimana kita dapat mengalami kehidupan baru di dalam Kristus? Semua ini harus dimulai dengan bertumbuh dalam persahabatan dengan Roh Suci. Alkitab berbicara bahwa Roh itu berdoa untuk kita saat kita tidak mau untuk berdoa. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 26. Ia mengajar kita, Yohanes 14 ayat 26. Ia menolong kita, Yohanes 14 ayat 16. Ia memenuhi kita, Efesus 5 ayat 18. Namun Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Ia hanya memenuhi dan berbicara kepada kita bila diminta. Demikianlah kasih Allah kepada kita. Ia sabar menunggu kita sampai kita membukakan hati kita kepadanya. Tuhan membimbing kita dengan kasih dan belas kasihan yang tidak terhingga. Sebab itu kita harus mengambil waktu setiap hari untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan belajar apa artinya menerima pertolongannya, ajarannya, kehadirannya, dan berdoa kepadanya. Hanya bila kita bertumbuh dalam hubungan dengan Roh secara pribadi, maka kita dapat belajar untuk dipimpin dan digunakannya. Sangatlah sukar untuk bertumbuh bila kita terlalu sibuk dan tergesa-gesa dalam membaca firman Allah, atau kita tidak pernah mengalami pengalaman menyendiri bersama Tuhan. Faktor berikut adalah menerima kasih Allah sehingga kita dapat menghidupkan firman-Nya. Kita perlu merenungkan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Dengan memandang kasih Allah yang tiada taranya itu, maka kita pun akan berubah dalam memiliki kasih tersebut. Dengan demikian proses transformasi itu akan dapat lebih berhasil dalam diri kita sendiri, dan kita pun akan bertumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Kiranya ini menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.